Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang akidah tauhid dalam bahasan al-wala wal bara. Al-wala adalah mencintai orang-orang muslim, orang-orang beriman, berkasih sayang terhadap mereka, membantu dan menolong mereka, bersikap tulus dengan menasihati mereka dikarenakan keimanan dan ketaatan mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah makna dari al-wala. Adapun al-bara adalah berlepas diri, membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik, dari berbagai jenisnya mereka. Berlepas diri dari kebiasaan-kebiasaan, kesyirikan-kesyirikan, ritual-ritual keagamaan, kekufuran-kekufuran mereka dan simbol-simbol mereka, menjauhi mereka disebabkan karena sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kekufuran dan kesyirikan yang ada pada mereka. Baik, ini disebut dengan al-bara. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan jenis yang kedua dari bentuk al-wala yang diharamkan, yaitu bentuk loyalitas yang diharamkan namun tidak sampai kepada derajat kekufuran. Sesungguhnya banyak contoh dan bentuk-bentuk loyalitas yang diharamkan, yang ini merupakan lawan dari berlepas diri dan benci. Yang paling penting dari contoh-contoh tersebut, yang ini merupakan bentuk al-wala, yaitu loyalitas yang diharamkan. Yang pertama adalah mahabbatul kufar wa ittikhaduhum asdiqa'a, yaitu mencintai orang-orang kafir dan menjadikan mereka itu sebagai teman. Ya. Menjadikan orang-orang kafir ini sebagai teman. Dikarenakan sebelumnya adanya kecintaan pada diri mereka terhadap orang-orang kafir ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha
radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah berfirman yang artinya, engkau tak akan mendapati sekelompok orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu adalah orang-orang tua mereka, anak-anak keturunan mereka, saudara-saudara mereka, dan karib kerabat mereka. Mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam hati mereka adanya keimanan, dan Allah menguatkan mereka itu dengan kekuatan darinya. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, akan memasukkan mereka itu ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah, ketahuilah sesungguhnya golongan Allah, mereka lah orang-orang yang beruntung. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada nabinya dan kepada kaum muslimin bahwa orang-orang yang beriman itu tak akan pernah mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak akan pernah mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yang memerangi agama Allah dan Rasulnya, membenci Allah dan Rasulnya. Demikian. Walaupun itu karib kerabat mereka, walaupun itu saudara-saudara kandung mereka, walaupun kedua orang tua mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Karena ada pada diri mereka sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Namun para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketiadaan cinta kepada orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, ketiadaan cinta orang-orang beriman kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, itu tidaklah mengharuskan mereka itu memerangi ya orang-orang tersebut, ya, menzalimi orang-orang tersebut, memutuskan tali silaturahim ya orang-orang tersebut bila orang-orang itu adalah karib kerabatnya. Tidak demikian. Hanya saja tidak ada kecintaan di dalam hati mereka dengan kecintaan iman, ya. Tidak ada kecintaan di dalam hati orang-orang beriman ya kepada orang-orang yang mereka membenci Allah dan Rasulnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Itu saja ya, itu saja. Jadi tidak ada kecintaan kepada orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, membenci agama Allah dan agama Rasulnya, ya, memerangi Allah dan Rasulnya, mengingkari Allah dan Rasulnya. Tidak ada kecintaan kepada mereka. Namun yang tersisa adalah cinta naluri. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau itu mencintai karib kerabat beliau walaupun masih kafir, tapi cinta yang bersifat ya naluri ya. Cinta disebabkan adanya hubungan kekerabatan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Cinta yang mengharapkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka ini bisa menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Karena adanya hubungan kekerabatan, hubungan kedekatan dari sisi kerahiman. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun ketiadaan cinta di sini adalah ketiadaan cinta ya yang mengharuskan ya mereka ini berkasih sayang antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, karena didapati mereka ini adalah orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Orang seperti inilah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya iman di dalam hati-hati mereka, dan Allah akan kuatkan mereka dengan bantuan ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah janjikan mereka ini untuk masuk ke dalam surganya dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menggolongkan mereka termasuk ya golongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang lain adalah
Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 yang artinya, sungguh untuk kalian ada suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim alaihissalam beserta dengan orang-orang yang bersamanya. Ingatlah tatkala mereka mengatakan kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa saja yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kami ingkari kalian dan telah tampak antara kami dan kalian adanya permusuhan dan kebencian selamanya sampai kalian itu beriman kepada Allah semata. Kecuali pernyataan Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, sungguh benar-benar aku akan memohonkan ampun untukmu dan aku tidak menguasai untukmu sedikit pun dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabb kami, ya kepadamulah kami bertawakal, kepadamulah kami kembali dan kepadamulah tempat kembali. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada hamba-hambanya bahwa ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam beserta orang-orang yang beriman bersama dengan beliau. Yang mereka ini punya sikap al-bara, yaitu berlepas diri, membenci, ya, berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran beserta dengan pelakunya, ya. Sekaligus adanya kebencian dan permusuhan di antara mereka yang ini muncul dalam hati mereka dikarenakan kebencian orang-orang kafir tersebut, orang-orang musyrik tersebut, dan permusuhan orang-orang kafir dan orang musyrik tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada Allah dan agama Allah, ajaran Allah. Demikian, ya. Nah, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka ini pelajaran bagi kita orang-orang beriman untuk berlaku demikian, yaitu berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran, ya. Bahkan apa saja yang dibawa itu dari kemungkaran dan kemaksiatan, ya. Sekaligus para pelakunya berlepas diri dari pelakunya, sekaligus juga membenci, ya, membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membenci kekufuran dan kesyirikan serta pelaku-pelakunya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun kembali kita katakan, tidaklah hal ini mengharuskan kita tidak berinteraksi dengan mereka dalam urusan dunia. Tidaklah kebencian kita, permusuhan kita kepada kekufuran dan kesyirikan beserta dengan pelaku-pelakunya tidaklah mengharuskan kita untuk menjauhi mereka dari sisi fisik untuk berinteraksi dengan mereka. Tidak. Bahkan kita dapatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun masih berinteraksi, ya, dari tinjauan ekonomi, ya. Begitu juga ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, mendakwahi mereka, masih berinteraksi dengan mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita dapatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, ya, mendakwahi paman beliau yang masih kafir, ya. Orang-orang kafir Makkah, demikian pula seterusnya. Bahkan ketika di Madinah Nabi Muhammad SAW juga masih mengunjungi, ya, orang-orang Yahudi untuk mendakwahkan kepada mereka agama ajaran Allah ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi kebencian kita kepada kesyirikan dan kekufuran, permusuhan kita terhadap kesyirikan dan kekufuran serta pelaku-pelakunya tidaklah mengharuskan kita tidak berinteraksi dengan mereka, tidaklah mengharuskan kita untuk menjauhi mereka dalam urusan dunia. Demikian. Bahkan kita, ya, masih diperintahkan untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk berkeyakinan seperti kita. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Demikian pula ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, la yuhibbu rajulun qauman illa jaa ma'ahum yaumal qiyamati. Ya. Tidaklah seseorang itu mencintai satu kaum kecuali dia akan datang bersama mereka pada hari kiamat. Lihat, ya, kecintaan kepada satu kaum ternyata menyebabkan ya dikelompokkannya kita bersama dengan mereka. Ya, oleh karenanya dalam satu hadis Nabi SAW juga bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Bila dia mencintai dengan kecintaan yang sangat mendalam, ya, sampai-sampai dijadikannya teman, ya, jadikannya kawan, sahabat sejalan, maka para muslim rahimani rahimakumullah, kelak ya kita akan ya dikumpulkan bersama mereka, akan datang pada hari kiamat bersama dengan mereka. Nah, oleh karenanya pilihlah orang-orang beriman untuk dijadikan kawan. Jadi pilihlah orang-orang yang memiliki ya keimanan dalam diri mereka untuk dijadikan teman, agar insyaallah taala kelak kita datang pada hari kiamat dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang seiman. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari sini wajib bagi seorang muslim untuk mencintai orang-orang beriman sekaligus ya membenci orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, disebabkan karena ada kekufuran dan kesyirikan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada mereka. Menjauhi mereka, berlepas diri dari apa saja yang menjadi keyakinan dan ritual keagamaan mereka. Demikian, dan ini merupakan perkara yang disepakati tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para kaum muslimin seluruhnya, ya, kecuali orang-orang yang menyimpang dan menyempal dari keyakinan dan prinsip ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa sebab? Tadi sudah kita jelaskan sebabnya, dikarenakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tersebut itu memerangi Allah. Adanya sesuatu yang membuat kita harus membenci mereka, yaitu mereka memerangi Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang kita cintai. Mereka memerangi dan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu orang yang kita cintai. Mereka juga membenci dan memerangi, ya, memusuhi agama Allah, agama Rasulullah, dan itu agama kita yang kita cintai. Maka wajar ya kita membenci mereka pula. Wajar kita membenci ya apa yang ada pada diri mereka pula, yaitu keyakinan mereka, agama mereka, kekufuran mereka, kesyirikan mereka, demikian permusuhan mereka. Demikian para muslim. Ketahuilah kebencian yang ada pada seorang muslim, yang ini diwajibkan bagi seorang muslim untuk melakukan ya menampakkan kebencian, dan begitu juga ya permusuhan tersebut sesungguhnya ini tidaklah permanen, ya. Kebencian kepada orang kafir itu adalah kebencian yang tidak permanen pada zat fisiknya. Namun sesungguhnya kebencian itu mengikuti kebencian kita terhadap apa yang ada pada mereka, yaitu kekufuran dan kesyirikan. Sesuatu yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bila orang tersebut ternyata mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa berkeyakinan seperti kita, ya, memeluk agama kita, maka tentunya kebencian tadi berubah menjadi kecintaan. Apa sebabnya? Karena tak ada lagi sesuatu yang membuat kita benci kepadanya. Tidak ada lagi pada dirinya sesuatu yang membuat kita memusuhinya. Tidak ada sesuatu yang membuat kita berlepas diri dan menjauhinya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Karena kekufuran dan kesyirikan itu telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, ya, dengan kecintaan, maka itu pun menyebabkan kita harus mencintainya. Demikian. Nah, ini harus dipahami. Ya. Sehingga tidak ada kebencian yang permanen kepada orang kafir, karena kebencian itu sesungguhnya mengikuti kebencian kita kepada kekufuran dan kesyirikan yang ada pada diri mereka itu. Demikian, ya. Kebencian kita terhadap ya orang-orang kafir itu disebabkan karena kebencian ya kita terhadap kekufuran mereka,
ya kebencian kita terhadap ya kesyirikan mereka, kebencian kita terhadap permusuhan dan kebencian mereka yang ada kepada Allah dan Rasulnya serta kepada agama ini. Wajar kita ya membenci mereka karena alasan tersebut. Sebagaimana mereka pun tak suka dengan kita karena bertentangan dengan ya keyakinan yang mereka miliki. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, ini wajib bagi kita untuk ya menampakkan pada diri kita itu kebencian, ya, permusuhan, ya. Begitu juga sikap untuk menjauhi mereka. Orang-orang kafir disebabkan karena adanya kekufuran mereka. Orang-orang musyrik ya karena ada kesyirikan yang ada pada diri mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita bisa meridhai ya dan mencintai orang-orang kafir sementara ada pada diri mereka sesuatu yang membuat zat yang kita cintai itu marah dan murka? Tidak mungkin. Ya para muslim rahimani rahimakumullah. Pada diri seorang mukmin muslim itu terdapat kecintaan pada dirinya mencintai orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Demikian, ya. Tidak mungkin, ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Mereka itu ketika memiliki permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya, ketika mereka memiliki kekufuran dan kesyirikan kepada Allah dan Rasulnya, maka ketika itu mereka telah memposisikan diri menjadi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Pantaskah kita orang-orang yang beriman, mengimani Allah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, kita menjadikan orang-orang yang dimusuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai teman, sebagai kawan, ya, sebagai orang-orang dekat? Tentu tidak benar yang seperti ini para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya wajar kita membenci mereka. Wajar seorang muslim itu membenci ya orang-orang kafir karena kekafiran mereka. Wajar orang-orang muslim, orang-orang mukmin ya membenci orang-orang musyrik karena kesyirikan mereka. Wajar orang-orang beriman itu ya memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, memusuhi agama Islam ini, wajar demikian. Namun kembali kita tegaskan, namun kembali kita tekankan ya bahwasanya kebencian kita ini para muslim rahimani rahimakumullah, kebencian kita ini tidaklah permanen. Ini mengikuti kebencian kita yang kebencian kita terhadap kekufuran, kesyirikan, permusuhan, ya, serta peperangan, ya, yang ada dalam diri orang-orang kafir tersebut terhadap Allah dan Rasulnya serta agama Allah dan Rasulnya. Demikian para muslim. Dan ini tidaklah menghalangi kita untuk berinteraksi dengan mereka, berjual beli dengan mereka, berinteraksi dari sisi ekonomi dengan mereka, ya, bahkan mendakwai mereka. Tidak, ya. Kita lihat, kita teladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak menghentikan beliau ya kebencian terhadap kekufuran dan kesyirikan serta pelaku-pelakunya untuk mendakwahi orang-orang kafir, untuk berinteraksi dengan mereka. Bahkan ya kita dapatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hidup beliau ini berinteraksi secara ekonomi, ya. Bahkan beliau itu ya berjual beli dengan cara hutang kepada orang Yahudi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin farahanahu dir'an lahu min hadidin. Hadis riwayat Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara hutang sampai batas waktu tertentu, ya. Lalu beliau menggadaikan baju besi milik beliau, ya, kepada orang Yahudi tersebut. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW dalam kondisi wafat, Rasulullah wafat dalam kondisi beliau ini
ya belum melunasi hutang tersebut, namun beliau telah terbebas dari hutang itu karena beliau memiliki ya barang yang digadaikan berupa baju besi kepada orang Yahudi tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan ya. Kita cukupkan penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang penyampaian materinya. Kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh menggunakan air dalam satu bejana untuk berwudu, mulai dari mencuci tangan sampai mencuci kaki dengan mencelupkan tangan kita ke dalam bejana berkali-kali? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah ini terjadi sebenarnya perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama, antara ulama-ulama mazhab Syafi'i dengan ulama-ulama mazhab yang lainnya. Ya, ulama mazhab Syafi'i dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwasanya ya tidak boleh menggunakan air yang telah digunakan untuk bersuci untuk bersuci kembali, disebut dengan air musta'mal. Adapun ulama-ulama yang lain ini membolehkannya. Di antara dua pendapat ini, maka pendapat yang kuat wallahu taala alam adalah boleh, ya, boleh untuk menggunakan air yang telah digunakan untuk bersuci selama air tersebut tidak ya berubah menjadi najis, yaitu ternajisi dan dominan najisnya, demikian. Ya. Hanya sekedar mungkin celupan-celupan ya dari anggota tubuh atau terciprat dengan air bekas bersuci, asalkan bukan najis, maka ini tidaklah menjadikan air tersebut ya tidak layak untuk digunakan untuk bersuci. Ada hadis dalam hal ini ya, hadis yang bahkan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dari seorang bekas budak Utsman radhiyallahu an, ya, seorang bekas budak Utsman radhiyallahu an itu pernah menyaksikan Utsman radhiyallahu an meminta agar dihadirkan ya air wudu pada satu bejana, ya. Lalu Utsman radhiyallahu an ya itu menuangkan terlebih dahulu air itu kepada tangan beliau, lalu beliau ya membasuh tangan itu. Jadi tidak boleh langsung dicelupkan, tapi beliau ya membersihkan tangan itu terlebih dahulu, ya. Beliau basuh dulu tangan beliau 3 kali. Nah, setelah itu maka baru beliau mencelupkan ya tangan kanan beliau pada wadah air tersebut, lalu beliau mulai berwudu, ya, masukkan air ke dalam mulut berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung lalu membuangnya, disebut dengan istinsyak dan istinsar, demikian. Kemudian beliau membasuh wajah beliau ya 3 kali, kemudian membasuh tangan beliau 3 kali, yang kanan dan yang kiri, kemudian mengusap kepala ya sekaligus telinga. Dalam hadis ini nggak disebutkan, walaupun dalam hadis yang lain disebutkan ya bahwasanya kepala telinga itu termasuk kepala, demikian. Kemudian beliau membasuh kaki 3 kali, yang kanan baru yang kiri. Kemudian Utsman radhiyallahu an mengatakan ya kepada orang yang menyaksikan ketika itu tata cara wudu beliau, sesungguhnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berwudu seperti wuduku ini. Ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwudu seperti wuduku ini, demikian, ya. Lalu beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berwudu seperti wuduku ini, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti melakukan contoh ya cara berwudu, ya.
di hadapan para sahabat, dan Utsman radhiyallahu anhu yang mempraktekkan atau yang mencontohkan ketika itu, yang melihatnya dan mencontohkan kepada ya orang-orang di sekitarnya. Demikian ya. Siapa saja yang berwudu seperti wuduku ini lalu dia salat 2 rakaat ya, maka ya disebutkan dalam hadis tersebut keutamaannya ya, yaitu diampuni dosa-dosanya. Demikian ya, diampuni dosa-dosanya. Baik, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya dalam kitab sahihnya. Demikian, tentunya hadis yang sahih. Nah, faedah dari hadis ini adalah Utsman memberikan contoh dengan mencelupkan tangan kanan setelah beliau membasuhnya terlebih dahulu ya 3 kali. Demikian ya. Dan ini adalah tata cara yang disebutkan oleh Utsman, tata cara wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa bekas ya air air bekas wudu yang telah dibuat untuk mencuci tangan lalu mencelupkan ke bejana yang tentunya di sana akan bercampur air yang untuk mencuci tangan dengan air berikutnya untuk membasuh anggota-anggota wudu yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa ya air musta'mal itu masih bisa digunakan untuk ya bersuci berikutnya asalkan tidak mengandung najis. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mau bertanya, ketika imam sudah membaca surah Al-Fatihah, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Apakah diam ataukah kita membacanya dalam hati? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi imam atau tentang sholat yang jahriyah, di mana imam membaca surat-surat Al-Quran, baik itu surat Al-Fatihah maupun ayat atau surat setelahnya, itu dengan keras ya. Para ulama berbeda pendapat, apakah makmum itu wajib juga untuk membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Ya, demikian. Nah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Satu pendapat mengatakan ya tidak wajib untuk membaca ya Al-Fatihah. Bahkan dilarang untuk membaca, ya. Mengapa? Ya. Karena diwajibkan untuk diam. Ya. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun ya. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka diamlah, dengarkanlah dan diamlah agar kalian dirahmati. Demikian. Nah, di sini ada perintah untuk diam ya, bahkan mendengarkan seperti itu. Baik. Dan tidak wajib juga untuk membacanya. Menurut pendapat ini bahwasanya alasannya adalah dikarenakan bacaan imam adalah bacaan makmum. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada pendapat yang lain yang pendapat mengatakan bahwa wajib membaca Al-Fatihah saja, ya masih membaca Al-Fatihah, masih wajib membaca Al-Fatihah. Mengapa? Karena Al-Fatihah adalah rukun yang tidak sah sebuah salat kecuali ya harus dengan membacanya. Kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Demikian, ya. Wallahu taala alam, di antara dua pendapat ini saya condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa wajib untuk membaca Al-Fatihah walaupun ya imamnya membaca. Demikian ya. Mengapa demikian? Karena ada perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya
ya oleh murid beliau ya tentang hal ini ya, di mana imam membaca apakah kita juga harus membaca Al-Fatihah. Maka kata Nabi SAW, maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Iqra biha fi nafsika, ya, bacalah Al-Fatihah itu ya pada dirimu, yaitu secara perlahan, demikian. Wallahu taala alam, demikian. Oleh karenanya ya membacanya tidak keras tentunya, tidak seperti imam, tapi baca pada diri kita sendiri, demikian, ya. Apakah dalam hati? Wallahu taala alam, saya condong bukan dalam hati, tapi baca untuk diri kita sendiri, ya, yang kita, hanya kita yang mendengarnya atau kita yang bisa memahaminya, demikian, ya. Silakan memilih untuk membacanya apakah bersamaan dengan imam ataukah setelah imam membaca bersamaan setiap ayatnya. Maksudnya ketika imam baca satu ayat maka dibaca juga ayat yang dibaca imam tersebut. Kemudian imam ketika baca ayat berikutnya maka dibaca seperti itu sampai akhir. Kemudian ketika amin maka bersama imam untuk membaca amin. Demikian, ya. Atau bisa juga setelah imam membaca dalam kondisi imam ya ketika terhenti sejenak ya setelah membaca amin dari surah Al-Fatihah hendak membaca ayat atau surat pendek setelahnya, maka silakan membaca ketika itu. Demikian, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan di sini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau nanya, boleh nggak memakai jam tangan yang mati atau habis baterainya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sia-sia tentunya, ya, memakai ya jam tangan yang ya telah mati atau habis baterainya. Ya ini sia-sia untuk dipakai demikian. Tidak ada fungsinya tentunya, kan begitu, kecuali hanya sekadar hiasan saja, ya. Maka wallahu taala alam, ya sesungguhnya ketika sesuatu digunakan namun tidak ada fungsinya, ya kecuali hanya hiasan saja, maka tentunya ini boleh-boleh saja, ya, demikian, ya, boleh-boleh saja. Namun sebaiknya ya berarti tidak ada fungsinya, untuk apa kita menggunakan barang yang tidak memiliki fungsi seperti ini, hanya kecuali menghiasi tangan saja. Saya khawatir malah yang seperti ini ya menyerupai wanita yang memakai gelang dan demikian, ya. Maka sebaiknya dihindarkanlah, ya. Sebaiknya dihindarkan, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apabila ada teman kita yang memuji tanpa memuji Allah, itu gimana tanggapan kita Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan kepadanya ya subhanallah, gitu. Katakan kepadanya subhanallah, ya. Katakan kepadanya subhanallah, ya. Qul masya Allah, katakan masya Allah, begitu, ya. Supaya dia mengucapkan masya Allah, subhanallah, nah begitu, ya. Karena dikhawatirkan bisa jadi nanti pujian ini mengakibatkan munculnya ain, ya. Ain itu adalah penyakit yang disebabkan pandangan mata yang buruk, ya, pandangan mata yang buruk yang mengandung hasad, atau ain itu muncul dari sebuah pujian atau komentar ungkapan yang tidak menyebutkan nama Allah, demikian. Oleh karenanya ingatkan kepadanya untuk mengucapkan subhanallah, qul masya Allah, demikian, seperti itu, ya. Seperti itu. Bisa juga ketika dia ya katanya kamu ini ganteng, kamu ini cantik, kamu ini mantap, kamu ini begini, lalu ya masya Allah, ingatkan dia untuk mengucapkan masya Allah, ya, atau subhanallah, nah begitu, ya. Atau antum sendiri atau kita sendiri yang mengucapkan alhamdulillah, 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 supaya apa? Nah supaya ya tidak terjadi ain, ya, insyaallah taala, agar tidak terjadi ain, ya. Karena al-ainu haqqun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ain, ya, ain itu adalah hak, ya, ain itu adalah hak, kebenaran yang terjadi, demikian. Wallahu taala alam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah diperbolehkan meniatkan salat sunat mutlak bersamaan jamaah salat Jumat yang lain saat itu melaksanakan salat qobliyah Jumat? Mohon sarannya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sesungguhnya di hari Jumat dianjurkan ya bagi kita untuk melakukan sholat-sholat sunat yang tidak ada batasnya jumlahnya, ya, sampai ketika imam itu belum naik ke atas mimbar, ya, sampai imam itu naik ke atas mimbar. Jadi masih dianjurkan. Jadi bagi kita yang baru saja masuk ke dalam masjid untuk sholat Jumat, ya, dan imam belum masuk atau belum naik ke atas mimbar, maka dianjurkan bagi kita untuk melakukan sholat sunat. Sholat sunat ini sholat sunat, ya, sholat sunat mutlak, demikian, dengan jumlah yang tidak ditentukan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, ya, mereka, ya, sebelum Nabi SAW itu naik ke atas mimbar, maka mereka melakukan sholat seterusnya, terus sholat demikian. Nah, ketika Nabi SAW itu naik, ya, di atas mimbar, maka mereka menghentikan sholat tersebut. Nah, kalau ditanya apakah boleh ketika contohnya imam belum naik di atas mimbar dan ketika itu orang-orang lagi sedang adzan, baru saja selesai adzan sholat adzan pertama dari sholat Jumat, apakah boleh untuk melakukan sholat sunat mutlak? Ya, boleh saja, asalkan tadi dia lakukan sholat itu, ya, sebelumnya dia lakukan sholat itu. Jadi contohnya seperti ini, begitu dia datang katakanlah sekitar 15 menit sebelum adzan atau 20 menit sebelum adzan, ya, maka dia melakukan sholat sunat 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, demikian, seperti itu sampai adzan. Karena ketika adzan dihentikan untuk menjawab adzan. Nah, ketika imam belum naik, karena ini pada umumnya demikian, ya, di wilayah Indonesia, ya, memberlakukan 2 kali adzan dan untuk salat Jumat, maka silakan untuk melakukan apa? Salat sunat mutlak setelah adzan itu, karena kelanjutan dari salat sunat mutlak sebelumnya sampai nanti imam ini naik, ya, sampai imam ini naik ke atas mimbar. Seperti itu. Ya, boleh insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Ustadz, berapa kali taubat kita tidak diterima Allah lagi? Syukran Ustadz. Selagi nyawa belum sampai kerongkongan, malam yugharghir, selagi nyawa belum sampai kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari barat, maka sesungguhnya pintu taubat masih terbuka dan Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat tersebut. Sebesar apapun dosanya dan sebesar, ya, apapun, ya, hukuman yang Allah ancamkan kepada pelakunya. Demikian. Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat. La tanqati'u at-taubatu hatta tanqati'u al-hijratu. Wa la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'u la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'u at-taubatu. Kita ulangi, la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-taubatu. La tanqati'u at-taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hijrah itu tidaklah terputus sampai terputusnya taubat, dan taubat itu tak akan terputus sampai terbitnya matahari dari barat. Demikian. Jadi selagi matahari belum terbit dari barat dan selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan, maka teruslah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia itu disifati oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai, ya, orang yang berlebihan di dalam melakukan dosa, ya, dan kesalahan. Tapi Rasulullah tetap menyatakan bahwa sebaik-baik pelaku dosa walaupun berlebihan dalam dosanya adalah yang bertaubat. Kata Nabi SAW, kullu bani adam khatta'un wa khairu khatta'in tawwabun, ya. Setiap anak Adam adalah pelaku dosa, bahkan disebut dengan khata', yaitu pelaku dosa yang berlebihan, karena wazannya adalah
Ini sifat mubalaghah, itu berlebihan di dalam melakukan dosa. Bahkan bentuk berlebihan dalam melakukan dosa itu adalah melakukan dosa yang diketahui itu merupakan dosa dan diketahui pula ancamannya. Diketahui pula Allah akan murka. Bahkan ya, di antara bentuk berlebihan dalam melakukan dosa adalah manusia itu melakukan dosa kembali dari dosa yang telah ditaubatinya. Demikian. Namun Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa khairu khatta'in tawwabun, sebaik-baik yang pelaku dosa yang berlebihan tadi itu adalah tawwabun, bertaubat. Yang berlebihan juga dalam bertobat yaitu terus bertobat, berseringan taubat, demikian. Seterusnya selagi nyawa belum sampai kerongkongan dan selagi matahari belum terbit dari barat. Wallahu taala alam. Baik, ada pertanyaan, ada syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Apakah ini termasuk tingkatan dalam Islam? Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, pembagian tingkatan seperti ini tidaklah dikenal dalam Islam. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Tidak pernah dikenal pembagian dalam agama kita yang seperti ini. Mengapa? Karena ini kalau dikatakan sebagai prinsip agama kita, maka tentunya ada dalilnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita katakan kalau mau kita jelaskan secara benar dan tepat, maka tentunya syariat itu berarti adalah terkait dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah fikih ibadah. Ya. Begitu juga fikih muamalah, demikian, ya. Kalau kita mau jelaskan juga tarikat itu maksudnya jalan. Tapi jalan yang benar itu adalah jalannya Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita mau jelaskan tentang hakikat, ya, hakikat kita ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus menghambakan diri kepada ya Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya adalah zat yang telah menciptakan dan menguasai kita. Ma'rifat adalah mengetahui, ya, mengetahui apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita. Mengetahui Rasulullah SAW, mengetahui Allah SWT, mengetahui agama Allah SWT, mengetahui Rasulullah SAW, serta mengetahui hak-hak Allah, agama Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dijelaskan secara benar, maka insyaallah taala ini bisa jadi benar. Namun permasalahannya ini adalah sebuah ya istilah-istilah yang dikenal oleh sebahagian kalangan, dan ternyata metode dalam penjelasannya, dalam rinciannya ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Demikian. Kalau berbicara tentang tingkatan Islam, maka ada tingkatan-tingkatan Islam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu tingkatan yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam tatkala Jibril datang menjelma menjadi manusia. Yang ketika itu Nabi SAW itu dikelilingi oleh para sahabat, duduk menghadap kepada Rasulullah SAW, para sahabat ini. Lalu Jibril alaihissalam datang semakin dekat kepada Nabi SAW. Ya. Sebagaimana dalam hadis Umar atau disebut dengan hadis Jibril. Ya. Kata Umar radhiyallahu an, ya, tatkala kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang datang kepada kami. Laki-laki yang pakainya sangat putih, rambutnya sangat hitam dan tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Demikian. Lalu dia mendekati kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sembari setelah mendekat dia mengatakan, bertanya tentang 4 hal, dan 3 hal yang ditanyakan sebelumnya itu adalah terkait dengan tingkatan dalam Islam, yaitu ditanya fa akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka dikabarkan oleh Nabi tentang rukun Islam. Kemudian yang kedua adalah fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasul mengkabarkan tentang rukun iman. Kemudian Rasulullah ditanya oleh Jibril alaihissalam, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan.
Maka Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya, apabila engkau tak bisa melihatnya maka Allah melihatmu. Demikian, seperti itu. Ini tingkatan yang disebutkan oleh para ulama dari berbagai madhab, ya, termasuk adalah ya para ulama-ulama madhab Syafi'i yang menyebutkan ini adalah tingkatan dalam agama kita, ya. Tingkatan dalam ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama adalah tingkatan Islam itu sendiri, ya. Itu tingkatan iman berikutnya, baru tingkatan ihsan. Demikian. Seseorang yang baru saja masuk Islam, maka dia sesungguhnya belum sempurna imannya. Maka dia baru saja menaiki satu level, yaitu tingkatan Islam. Kemudian dia akan menuju kepada tingkatan iman, seterusnya dia akan menuju kepada tingkatan ihsan. Demikian, seperti itu. Adapun selain itu, maka tidak diketahui adanya tingkatan-tingkatan yang lainnya, apalagi dengan bentuk penjelasan seperti ini, syariat, tarikat, syariat, ya, tarikat, hakikat, ma'rifat. Namun bukan kita tidak bisa menjelaskan ini, ya, sesuai dengan petunjuk Rasulullah, bisa saja, hanya saja tidak dikenal tingkatan ya Islam yang seperti ini, ya, di dalam agama kita. Wallahu taala a'lam. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini karena telah masuk waktu salat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa pendengar sekalian saya mohon maaf. Dan kembali saya ingatkan, kembali saya motivasi diri saya sendiri dan kepada saudara-saudara seiman, mari kita berdonasi, mengeluarkan sebagian harta kita, ya, untuk bisa kita arahkan, ya, kita dedikasikan, kita donasikan untuk membebaskan lahan yang nantinya lahan di atas lahan ini akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya, yang kebutuhan untuk pembebasan lahan ini adalah kurang lebih 8,5 miliar, ya, dan baru yang terbebaskan atau yang terkumpulkan saat ini dana sekitar 29,96%, ya, dari total, ya, 8,5 miliar. Demikian. Masih banyak yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan ini, dana yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan ini. Maka mari kita, ya, donasikan harta kita sebagai aset kita kelak di akhirat, di mana tatkala kita telah wafat maka akan mengalir, ya, pahala seterusnya kepada kita. Demikian. Kirimkan donasi Anda, salurkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7127488555. Ya, kita ulangi, nomor rekening 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan dengan kode bank 451. Demikian, semoga bermanfaat dan termotivasi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.